Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,90% ke angka 6.552. Di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana pembagian dividen dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ITMG. ITMG hari ini naik 3% lebih ke harga 22.300. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ITMG masih bisa rebound dari support di EMA 50. Sebelumnya dalam 2 minggu terakhir ini ITMG memang trennya mulai menurun. Setelah gagal break dari harga 26.800, ITMG sempat turun menyentuh harga 23.000, berhasil rebound tapi naik menyentuh harga 25.000, gagal break, turun kembali mengetes garis EMA 50. Setelah beberapa kali mengetes garis EMA 50, bisa kita lihat ITMG masih bisa rebound. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 21.250. Sedangkan untuk resisten saat ini di harga 23.000. Dan kemarin kalau berita bahwa ITMG akan membagikan dividen income sebesar 1.218 per lembar saham. Dan untuk tanggal saham date-nya bisa kita baca ada pada tanggal 12 November. Jadi apabila teman-teman masih hold pada saat penutupan tanggal 12 November, teman-teman akan mendapatkan dividen. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Jadi walaupun berhasil rebound, ITMG secara tren sudah tidak bergerak uptrend. Tapi untuk tren jangka menengah masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 3% ini tidak disertai adanya akumulasi. Malah terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing hari ini hanya masuk sedikit. Tapi 3 hari terakhir ini jika kita lihat asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan pada saat ITMG kemarin turun lumayan dalam, asing terlihat keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ITMG masih ada potensi untuk naik mengetes harga 23.000. Dan teman-teman harus ingat, selama masih gagal break dari harga 23.000 dan terlihat asing mulai keluar dari saham ini, teman-teman harus hati-hati. Karena ada potensi ITMG untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Memang adanya sentimen pembagian dividen ini membuat ITMG masih ada potensi untuk bergerak naik saat mendekati atau selama perjalanan menuju tanggal 12 November. Jadi saat mendekati jam date ada potensi ITMG untuk dibuat naik karena banyak yang minat untuk mendapatkan dividen. Tapi teman-teman harus hati-hati, bisa saja pada saat pembagian dividen sudah selesai ada dividen trap pada saham ini karena pembagian dividen yang lumayan besar untuk saham ITMG. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila teman-teman hanya membeli saham ini untuk mendapatkan dividen. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya ITMG masih sangat layak untuk di hold. Tapi apabila teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan tidak mengharapkan dividen, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat harga 23.000 masih gagal terlewati. Tapi apabila dalam 1 minggu ini asing terlihat masih terus melakukan akumulasi dan ITMG berhasil break dari harga 23.000, maka target berikutnya atau resisten berikutnya itu di harga 25.000. Selanjutnya saya akan coba menganalisa saham Indi yang hari ini juga bergerak naik 2% lebih, tapi jika kita lihat di grafik, Indi saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 untuk Indi saat ini sudah berubah menjadi resisten di harga 1.800. Bisa kita lihat sebelumnya Indi turun di bawah garis EMA 50 sempat berusaha naik, masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi jika kita bandingkan dengan dua temannya, pertama Adro, bisa kita lihat Adro masih bisa rebound dari garis EMA 50. Sempat menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa rebound. PTBA juga bisa kita lihat kemarin juga sempat menyentuh range harga ini di garis EMA 50 juga. Hari ini masih bisa naik dan rebound. Jadi Indi saat ini
malah sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren memang sudah kurang bagus apabila kita bandingkan dengan ITMG, Adro maupun PTBA. Dan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ini masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di EMA 50. Tapi teman-teman harus ingat, apabila masih gagal break dari garis EMA 50, ini masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Bisa kita lihat support terdekat saat ini di sekitar harga 1600. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini di sekitar harga 1570. Jadi ini selama masih gagal break dari garis EMA 50 masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 1600 sampai garis EMA 150 ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, saat ini saran saya sebaiknya wait and see dulu. Bisa saja ini juga akan membagikan dividen sehingga ini ada potensi untuk naik menembus garis EMA 50. Tapi selama dari candle belum ada konfirmasi break dari garis EMA 50, ini secara tren masih ada potensi untuk turun. Jadi memang selama masih bertahan di atas garis EMA 150, ini masih ada potensi untuk rebound. Tapi saat ini selalu saya jelaskan, apabila sudah turun di bawah garis EMA 50 dan berada di atas garis EMA 150, sebuah saham itu masih akan bergerak sideways dan sudah tidak bergerak uptrend. Jadi walaupun masih bisa rebound, secara tren dia sudah tidak uptrend. Jadi sudah harus hati-hati. Berikutnya saya akan menganalisa saham CTRA. CTRA hari ini naik lumayan tinggi, 4% lebih ke harga 1085. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini CTRA masih bergerak sideways. Resisten saat ini di sekitar harga 1130 karena berusaha untuk naik di atas harga itu CTRA selalu gagal break. Dan untuk support bisa kita lihat masih di harga 1050. Karena sama setiap kali menyentuh harga 1050, CTRA masih bisa rebound kembali. Dan sebelumnya juga harga 1050 merupakan resisten untuk CTRA. Jadi secara tren jangka pendek masih sideways, tapi tren jangka menengah CTRA saat ini masih uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150 saat ini. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1010 dan garis EMA 150 di sekitar harga 985. Dan untuk garis MACD saat ini juga bisa kita lihat masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 4% lebih ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan menurut saya selama asing belum melakukan distribusi atau belum keluar dari saham CTRA, CTRA masih ada potensi untuk naik atau minimal masih sideways karena belum ada distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat CTRA masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1130 dalam 1 minggu ke depan. Apabila berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 1200 dan CTRA akan lanjut uptrendnya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1000 ke bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena saat ini sudah naik mendekati atau di tengah-tengah garis resisten dan support, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1050 untuk re-entry kembali. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham ACE. ACE hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1425. Bisa kita lihat di grafik, walaupun bergerak naik, ACE saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat beberapa kali ACE berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 dan masih gagal break. Untuk saat ini garis EMA 150 di harga 1430. Dan di atas resisten EMA 150 masih ada satu resisten kuat di harga 1500. Ya memang beberapa kali bisa kita lihat masih gagal ditembus saham ACE ini. Tapi untuk support bisa kita lihat masih ada di garis EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 1395 atau bisa kita anggap 1400. Karena setiap kali menyentuh garis EMA 50, ACE masih bisa bertahan dan saat menyentuh garis EMA 150 masih gagal break. Karena selalu saya jelaskan apabila berada di antara garis EMA 50 dan 150,
sebuah saham rata-rata masih akan bergerak sideways. Tinggal kita lihat dia bisa break ke atas atau malah break ke bawah. Apabila berhasil break dari garis EMA 150, maka ACE akan mulai bergerak uptrend. Tapi apabila ternyata gagal break ke atas malah break ke bawah, maka ACE akan mulai bergerak downtrend. Lalu garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 1% ini disertai adanya akumulasi. Dan asing juga hari ini melakukan sedikit akumulasi. Dan bisa kita lihat selama 2 minggu terakhir pun asing masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar untuk saham ACE. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ACE masih ada potensi untuk break dari garis EMA 150 dan naik mendekati resisten kuatnya di harga 1.500. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat ACE masih gagal break dari harga 1.500 ini. Karena harga 1.500 merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham ACE saat ini. Tapi atau memang mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke, apabila memang tujuan teman-teman untuk trading untuk trend yang lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.